Baik, sekarang Ibu akan membahas soal pertama yang slide tadi, yaitu soalnya panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 9 cm, tentukan panjang segitiga siku-siku lainnya. Oke, jadi gambarnya seperti ini anak-anak ya. Nah, di sini panjang sisi miringnya itu adalah 15 cm. Jadi sisi miring di sini adalah sisi BC. Jadi BC ini panjangnya adalah 15 cm. Kemudian jika panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 9 cm. Oke, salah satunya kita anggap di sini 9 cm. Jadi di sini diminta menentukan panjang segitiga siku-siku lainnya. Jadi di sini kita akan tentukan panjang yang belum diketahui, yaitu AC ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan persamaan teorema Pythagoras yang sudah Ibu jelaskan tadi di slide. Nah, jadi mencari panjang AC itu kita gunakan rumus seperti berikut. Di sini sisi terpanjang itu adalah BC ya. Jadi AC kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang yaitu BC kuadrat kita kurangi dengan sisi dari segitiga siku-siku yang lainnya yang sudah diketahui panjangnya, yaitu adalah AB. Ini ya. Jadi BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi panjang AC C kuadrat sama dengan BC itu 15 cm, 15 kuadrat dikurangi AB itu 9. Jadi AC sama dengan akar dari 15 kuadrat yaitu 225 ya, dikurangi hasil dari 9 kuadrat yaitu 81. Maka panjang AC adalah akar dari 225 dikurangi 81 itu adalah 144. Jadi panjang AC akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang AC di sini adalah 12 cm. Ya, jadi ini adalah 12 cm panjangnya. Oke. Ini adalah jawaban atau pembahasan dari contoh soal yang pertama. Berikutnya itu contoh soal yang kedua mengenai jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Oke, kita bahas soal yang kedua. Soalnya itu tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Jadi di sini ada soal yang kedua yang A itu segitiga ABC dengan panjang sisi AB-nya itu sama dengan 4 cm. Kemudian BC-nya 5 cm dan AC-nya itu adalah 6 cm. Nah, di sini kita diminta menentukan jenis segitiganya. Nah, berdasarkan dengan panjang sisi-sisi yang sudah diketahui. Jadi kita tentukan di sini ya, apakah ini jenis segitiga lancip, siku-siku atau tumpul. Caranya perhatikan anak-anak. Jadi kita tentukan dulu kuadrat dari sisi terpanjang. Di sini sisi terpanjang itu adalah sisi AC ya, 6 cm. Jadi sisi terpanjang kuadrat sisi terpanjang dulu kita cari. Jadi itu adalah AC. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu adalah 36 ya. Kemudian kita cari jumlah kuadrat sisi lainnya. Jumlah dari kuadrat sisi lainnya.
Sisi lainnya itu AB dan BC ya. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini dia, 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan 16 tambah 25. Itu hasilnya adalah 41. Jadi sudah dapat kita tentukan ya. Di sini merupakan jenis segitiga apa? Jadi di sini AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu kan hasilnya 41. Jadi oleh karena AC kuadrat itu lebih kecil dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka segitiga ini adalah jenis segitiga atau bisa disebut dengan segitiga lancip ya. Oke, seperti ini dia anak-anak. Lihat nah. AC di sini kan dia 36 ya, C kuadrat. Jadi C itu lebih kecil dari jumlah ini, jumlah sisi lainnya. Maka jenis segitiga ini adalah segitiga lancip. Oke, jadi yang A sudah ketemu jenis segitiganya. Sekarang kita tentukan jenis segitiga yang berikutnya. Soal berikutnya itu segitiga KLM ya. Jadi yang B segitiga KLM dengan panjang KL itu adalah 5 cm, kemudian LM itu adalah 3 cm, dan KM itu panjangnya adalah 4 cm. Caranya sama seperti yang di atas tadi ya. Kita cari dulu kuadrat sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjangnya. Oke, kuadrat sisi terpanjang. Di sini sisi terpanjangnya adalah KL ya. Jadi di sini KL-nya 5 cm. Jadi KL kuadrat sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25. Kita cari sekarang jumlah sisi lainnya. Jumlah sisi lainnya. Jumlah sisi lainnya yaitu sisi LM dan KM. Jadi LM kuadrat tambah KM kuadrat, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat 16. Jadi 9 tambah 16 adalah 25. Nah, kita sudah dapat di sini ya, tentukan jenis segitiga apa. Jadi di sini KL kuadrat, kalian perhatikan KL kuadrat dengan jumlah sisi lain itu sama ya, sama-sama 25. Jadi KL kuadrat sama dengan jumlah sisi lainnya, dengan LM kuadrat tambah KM kuadrat. Nah, jadi sini 25 sama-sama 25. Jadi jika sama, maka jenis segitiganya adalah segitiga apa anak-anak? Ya, segitiga siku-siku ya. Nah, jika sama, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Oke, kita sekarang cari jenis segitiga yang terakhir. Yang terakhir di sini adalah soalnya itu segitiga PQR. Yang C ya. Segitiga PQR dengan panjang sisi PQ itu adalah PQ-nya di sini 10 cm, kemudian QR 6 cm dan PR 5 cm. Oke, kita cari dulu kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Sisi terpanjang di sini adalah 10 ya, 10 cm itu PQ. Sisi kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu adalah 100 cm. Kemudian jumlahnya, jumlah sisi lainnya. Nah, sisi lainnya itu adalah IR dan PR. Jadi 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 36 ditambah
dengan 25. Itu adalah 61. Oke, kita dapat tentukan di sini jenis segitiganya. Jadi sisi terpanjangnya itu adalah 100. Jadi 100 itu lebih besar dari 61 ya. Jadi PQ-nya itu PQ kuadratnya lebih besar dari jumlah sisi lainnya, yaitu QR kuadrat tambah PR kuadrat. 100 itu lebih besar dari 61. Maka di sini jadi segitiganya itu adalah segitiga apa anak-anak? Ya, segitiga tumpul ya. Jadi seperti inilah cara menentukan jenis dari segitiga jika diketahui sisi-sisinya. Kita akan bahas sekarang soal yang terakhir, yaitu mengenai triple Pythagoras. Itu soal yang ketiga pada slide ya. Triple Pythagoras. Jadi di sini diminta menentukan apakah kelompok bilangan berikut merupakan triple Pythagoras atau bukan. Jadi kelompok bilangan yang pertama di sini akan kita buktikan, yaitu kelompok bilangan 3, 4, dan 5. Kita buktikan ya. Bagaimana cara membuktikan? Itu seperti ini anak-anak. Kita tentukan dulu sisi terpanjangnya yang mana. 3, 4, dan 5. Yang terpanjang itu adalah 5. Jadi yang terpanjang 5 kuadrat, apakah hasilnya sama dengan jumlah sisi lainnya? Seperti kita menentukan tadi ini, siku-siku ya, menentukan segitiga siku-siku. Jadi karena Pythagoras itu adalah segitiga siku-siku. Jadi apakah ini sama angkanya dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. Jadi 25, 9 tambah 16 25. Nah, jadi kalau ini sama, maka ini merupakan triple Pythagoras. Nah, jadi di sini sudah dapat kita buktikan bahwa yang A ini merupakan triple Pythagoras. Nah, kita buktikan sekarang yang berikutnya yang B. Apakah ini merupakan Pythagoras atau bukan? Nah, kelompok bilangannya itu contohnya adalah 6, 8, dan 12. Sama caranya seperti yang ini di atas tadi. Kita cari dulu sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang itu adalah 12. Apakah sisi yang terpanjang itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 12 kuadrat itu adalah 144 ya anak-anak ya. Sama dengan 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Jadi ini hasilnya adalah 36 tambah 64 itu adalah 100. Nah, ini kan tidak sama. Nah, ini tidak sama, berarti ini bukan merupakan triple Pythagoras. Oke, jadi seperti ini caranya membuktikan ya anak-anak ya, apakah ini merupakan triple Pythagoras atau bukan. Oke, sekian dulu pembahasan dari contoh-contoh soal yang Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami ya. Terima kasih anak-anak.